Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Yandri Jaya Merhanda Gutom, NIM 21086-108, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan membahas seluruh materi makalah saya pada semester 1. Kita langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup filsafat olahraga. Filsafat merupakan kata turunan dari filosofia, yang filosofia tersebut itu berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan philos yang berarti cinta, atau philia yang memiliki arti persahabatan, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Singkatnya, filosofia ialah ikatan cinta, kebijaksanaan, atau sahabat pengetahuan. Istilah filosofi sendiri itu sudah di-Indonesiakan menjadi filsafat. Ruang lingkup filsafat olahraga. Yang pertama adalah bersifat umum, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, etika, logika, dan estetika. Dan yang bersifat khusus yaitu yang pertama adalah filsafat ketuhanan, yang kedua filsafat sejarah, yang ketiga filsafat ilmu, yang keempat adalah filsafat hukum, yang kelima adalah filsafat politik, keenam filsafat komunikasi, dan yang ketujuh adalah filsafat bahasa. Baiklah, itu adalah materi pertama. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu sejarah filsafat. Yang pertama adalah zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Yang kedua adalah zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini manusia sudah mulai dilatih untuk berpikir. Yang ketiga adalah zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan oleh logos atau rasio. Sikap ingin tahu dan menemukan hal-hal yang baru. Sikap inilah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Yang keempat adalah zaman Prasokrates atau filsuf alam. Para tokoh Prasokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisis untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas dari segala sesuatu. Yang kelima adalah zaman modern. Pada zaman ini muncullah berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Bela itulah makalah filsafat yang kedua. Kita lanjut ke makalah filsafat yang ketiga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama adalah ontologi. Ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Objek yang ditelaah dalam ontologi ini adalah objek yang ada. Aliran-aliran ontologi, yaitu yang pertama adalah monisme. Monisme terbagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Yang kedua adalah dualisme, yang ketiga adalah pluralisme, yang keempat adalah nihilisme, dan yang kelima adalah agnostisisme. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berartinya pengetahuan dan logos yang artinya teori. Sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang maksudnya adalah bagaimana proses pengetahuan itu didapatkan, meliputi metode, kritik, logika pemikiran, dan teori-teori secara keseluruhan. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai dan logos yang artinya teori. Sehingga aksiologi dapat diartikan sebagai teori, nilai, atau kata lainnya yaitu kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri. Bagian-bagian aksiologi itu ada dua, yaitu adalah etika. Etika adalah bagian falsafah yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dari sudut baik dan jahat. Yang kedua adalah estetika. Estetika adalah bagian falsafah yang mempersoalkan penilaian dari sudut indah dan jelek. Itulah materi filsafat kita yang ketiga, dan kita akan menuju materi yang keempat, yaitu pengertian dan ruang lingkup filsafat olahraga. Yang pertama adalah aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah paham falsafah yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir.
Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Aliran rasionalisme berpendapat bahwa hanya semata-mata dengan akal seseorang bisa sampai kepada kebenaran yang sejati. Madatila 2013. Dengan kata lain, rasionalisme adalah aliran berpikir yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar mengandalkan akal, dan ini akan menjadi dasar pengetahuan ilmiah. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi, dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio, maka mustahil manusia itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Rasio itu sendiri adalah berpikir. Maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan. Dan manusia yang berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Berdasarkan pengetahuanlah manusia berbuat dan menentukan tindakannya. Sehingga nantinya ada perbedaan perilaku, perbuatan, dan tindakan manusia sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang didapat. Namun demikian, rasio juga tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh dunia nyata. Sehingga proses pemerolehan pengetahuan ini adalah rasio yang bersentuhan dengan dunia nyata di dalam pengalaman empirisnya. Yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran empirisme. Secara etimologis, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria yang artinya pengalaman. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan rasio sebagai sumber pengetahuan, maka empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Kita akan menuju materi kita yang kelima, yaitu konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Yang pertama adalah jiwa dan raga. Kepercayaan umum menyatakan bahwa jiwa dan raga terpisah dengan penekanan berlebihan pada satu sisi tertentu disebut dualisme. Pandangan yang berbeda lahir dari filsafat monisme, yaitu suatu kepercayaan yang memenangkan suatu kesatuan tubuh dan jiwa. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk jasmani untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Manusia dilahirkan dalam satu kesatuan yang utuh di antara jiwa dan raga dan tidak dapat dipisahkan. Jiwa adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat, sedangkan raga sebaliknya ada sesuatu yang jelas. Maka ada hubungannya perkembangan fisik dengan pikiran dan jiwa. Gerak jiwa tidak dapat diamati dengan panca indera, tetapi jiwa yang menjadi penggerak raga. Jiwa adalah kata lain dari sisi psikologi yang dapat mempengaruhi cara pandang atau cara berpikir seseorang. Fisik sangat berpengaruh dalam aktivitas. Jika seseorang dalam keadaan fisik yang kurang sehat, pengaruh itu yaitu kurang fokus, tidak tenang, dan lain-lain. Karena jika seseorang fisiknya itu kurang sehat, maka kejiwaannya juga bakal terganggu. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang terganggu mental atau kejiwaannya akan mempengaruhi fisiknya. Misal seseorang yang tidak bisa tidur atau kurang tidur itu akan terganggu fisiknya. Yang kedua adalah tubuh manusia. Tubuh adalah bagian dari eksistensi manusia karena tubuhlah yang menjadikan manusia berada di dunia ini. Dengan tubuh manusia menjadi makhluk spasio-temporal. Tubuh merupakan suatu ikatan substansi sebagai suatu prinsip khusus dari sebuah tubuh fisik yang hidup, sedangkan jiwa merupakan prinsip konstitutif yang esensialnya dari makhluk hidup. Jiwa menstruktur tubuh manusia menjadi sesuatu yang hidup. Baiklah, itu adalah materi filsafat kita yang kelima. Kita lanjut yang keenam, yaitu filsafat pendidikan dan ruang lingkupnya. Pengertian filsafat pendidikan. Menurut Al-Syaibani, mengartikan bahwa filsafat pendidikan ialah aktivitas pikiran yang teratur menjadi filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan.
Dewey dalam Jalaluddin dan Idi 2007 menyampaikan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan, menuju tabiat manusia. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Oleh karena itu, bersifat filosofis dengan sendirinya. Filsafat pendidikan ini hakikatnya adalah penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan. Kita tahu bahwa jika membahas soal tujuan filsafat pendidikan, maka kita perlu membahas tujuan adanya pendidikan itu sendiri. Pendidikan memiliki tujuan sebagai usaha mengembangkan potensi manusia baik secara fisik, akal, rasa, hingga karsa. Dengan begitu, filsafat pendidikan memiliki tujuan sebagai penyiapan diri dalam menjalani hidup yang diwarnai dengan keseimbangan organis, kesatuan, dinamis, dan harmonis sebagai manusia. Filsafat pendidikan juga dapat memberikan inspirasi bagaimana membentuk proses belajar yang ideal dan berguna. Konsep filsafat pendidikan. Konsep dasar filsafat pendidikan ini menitik pada dasar-dasar kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang membaca dan memahami alam. Hal ini sudah terajarkan sejak dini, di mana kita sebagai anak kecil memiliki insting dan rasa. Contoh filsafat pendidikan itu yang pertama adalah manusia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu filsafat pendidikan agama. Yang kedua adalah kita menjadi warga negara yang baik, yaitu filsafat pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah kita menjalankan tugas sebagai warga maupun pejabat yang baik, yaitu filsafat pendidikan politik. Yang keempat yaitu kita membutuhkan keseimbangan ekonomi melalui pekerjaan, yaitu filsafat pendidikan ekonomi. Yang kelima, memiliki karya dari hasil tangan sendiri, yaitu filsafat pendidikan karsa dan rasa. Baiklah, itu adalah materi filsafat olahraga yang keenam. Kita akan beralih ke yang ketujuh, yaitu play and game. Play atau bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati, baik dengan alat maupun tidak dengan alat. Dengan demikian, dengan bermain disebabkan karena adanya sisa kekuatan di dalam dirinya yang sedang berkembang dan tumbuh. Produksi kekuatan dalam diri anak itu melebihi apa yang dibutuhkan lahir dan batin. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara berulang-ulang demi kesenangan dan tanpa adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Diana Mutia tahun 2010 dalam bukunya yang di halaman 151 itu mengatakan melalui bermain dapat mengontrol motorik kasar. Jadi metode bermain adalah suatu metode pembelajaran dengan cara melakukan gerakan-gerakan fisik atau jasmani anak dalam rangka mengembangkan otot-otot. Di dalam bermain, anak tidak berpikir tentang hasil karena proses lebih penting daripada hasil. Bermain juga bersifat fleksibel karena anak dapat membuat kombinasi baru dan atau bertindak dalam cara-cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Bermain bukanlah aktivitas yang kaku. Bermain juga bersifat aktif karena anak-anak benar-benar terlibat tanpa adanya pura-pura aktif. Bermain juga bersifat positif dan membawa efek positif karena membuat pemainnya tersenyum dan tertawa dan menikmati apa yang mereka lakukan. Dengan demikian, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan, berpotensi berorientasi pada proses, bersifat fleksibel dan berefek positif. Yang B, game. Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Game merupakan penarik perhatian yang telah terbukti. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi di dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah serta secara kolaborasi. Itulah materi filsafat olahraga kita yang ketujuh. Kita akan beralih yang ke-8, yaitu relasi play, game and sport. Jika di materi sebelumnya kita sudah belajar playing game, maka di materi ini kita akan belajar sport. Olahraga adalah sport atau olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu. Dalam pelaksanaannya ada unsur bermain. Contohnya ada rasa senang dilakukan pada waktu luang, aktivitas dipilih atau sukarela, dan kepuasan dalam proses.
Olahraga juga merupakan salah satu periode penting untuk mereduksi stres atau mengurangi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit atau stres. Relasi play, game, and sport. Menurut Edward tahun 1973, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas, meliputi play, games, and sport. Mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Yang kedua adalah aktivitas bermain terpisah dari pembatasan penggunaan waktu. Yang ketiga adalah hasil aktivitas bermain adalah sesuatu yang tidak diketahui atau direncanakan sebelumnya. Yang keempat adalah aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak menghasilkan nilai yang permanen. Yang kelima adalah peraturan bermain tergantung pada kondisi, tunduk pada kesepakatan situasional. Dan yang keenam adalah kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Games merupakan bagian dari play. Semua games merupakan bentuk dari play. Games merupakan semua karakteristik dari play. Akan tetapi semua itu diatur dalam peraturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama. Kompetisi merupakan ciri utamanya, sehingga hanya individu atau kelompok yang mempunyai standar keterampilan yang tinggi yang akan berhasil atau memenangkan pertandingan. Selanjutnya kita akan membahas dualisme. Arti dualisme dalam metafisika adalah gagasan bahwa ada dua jenis realitas, yaitu material atau fisik dan non material atau spiritual. Jenis-jenis dualisme yaitu adalah dualisme substansi, dualisme properti, dualisme predikat, dan dualisme epistemologi. Kita lanjut ke materi yang ke-10, dan yang terakhir adalah etika dalam olahraga. Fair play adalah kebesaran hati terhadap lawan yang menimbulkan penghubungan kemanusiaan yang akrab dan hangat dan mesra. Fair play merupakan kesadaran yang selalu melekat bahwa lawan bertanding adalah lawan bertanding yang diikat oleh kesadaran olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap, dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Sebagai konsep moral, suatu tuntutan jiwa, fair play berisi penghargaan terhadap lawan serta harga diri. Fair play adalah suatu bentuk harga diri yang tercermin dari yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah rasa hormat kepada lawan, yang ketiga adalah sikap tegas dan berwibawa, yang kelima adalah kerendahan hati dalam kemenangan. Baiklah, itu saja video dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Dan video saya ini semoga bermanfaat bagi para audiens. I'm Yanri Jayabara Gautam. Until next time, stay classy.